يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya lah Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya lah Allah karuniakan keturunan yang banyak laki-laki dan wanita. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan perihalalah silaturahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, dan setiap amalan yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan perkara yang ada dalam diri setiap orang yang beriman untuk mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua kondisi manusia dalam mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ada orang yang memiliki fitrah yang begitu kuat, berada di atas tauhid, kesucian jiwa, sehingga dia dapat dengan mudah untuk memahami apa yang dia baca dari kitabullah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang-orang yang dia memerlukan perantara dalam hal ini untuk menjelaskan kepadanya, untuk menyampaikan kepadanya dari ayat-ayat tersebut. Dan keduanya dapat menjadikan hati seseorang itu penuh dengan cahaya, yang mana cahaya keimanan akan terpancar dengan dua sebab tersebut. Terlebih lagi jika seseorang yang memiliki kesucian hati berada di atas fitrah, kemudian mau menambah sebab-sebab lain untuk menambah daya pancar dari cahaya keimanannya. Dan kita juga telah membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-35, yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menjelaskan berkenaan dengan cahaya, baik cahaya yang merupakan sifat dzatiyah bagi Allah ataupun cahaya yang merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Bagi yang mau mendefinisikan Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi, dia tidak boleh untuk menafikan makna Allah adalah cahaya langit dan bumi. Karena jika dinafikan makna tersebut, berarti dia telah memalingkan dari makna hakiki yang sebenarnya. Karena secara jelas ayat ini menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Barulah bagian berikutnya dari ayat tersebut, mathalun nurihi, yang dimaksudkan cahaya di sini sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, alladzi fi sadril mu'min, yang berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Kita telah membahas bahwa cahaya itu terbagi menjadi dua bagian. Ada cahaya yang bukan makhluk, yaitu sifat dzatiyah bagi Allah, dan juga kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an sebagai cahaya. Dan ada cahaya yang merupakan makhluk, ada yang hissi yang nampak seperti cahaya matahari, cahaya bulan, ada yang secara makna yaitu ilmu dan keimanan. Yang mana di dalam ayat tersebut Allah memisalkan berkenaan dengan ilmu yang berada, dengan cahaya yang berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Yang mana cahaya ini adalah cahaya keimanan seorang hamba. Yang Allah misalkan dengan lentera yang berada di dalam sebuah lubang yang ditutupi oleh kaca, yang mana bahan bakarnya adalah minyak zaitun yang luar biasa kejernihannya, disebabkan oleh tempat dia tumbuhnya yang tersinari oleh matahari dari kedua sisi di waktu pagi dan di waktu sore hari, ya, la syarqiyatin wala gharbiyah. Maka saking istimewanya bahan bakar yang merupakan minyak zaitun, saking jernihnya dia nampak seperti cahaya walaupun tidak terbakar oleh api. Ini menandakan tentang kemurnian dalam diri orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang berada di atas fitrah. Itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah bisa difahami ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, ya boleh dalam tema atau di luar tema, boleh lewat kertas ya setelah kajian. Kita akan lanjutkan sekarang pembahasan kita Ma'alim surat Qaf, yang berkenaan dengan hal-hal yang terdapat di dalam surat Qaf. Surat Qaf. Surat Qaf, Pak Adi, ada Al-Quran terjemahan? Quran terjemahan. Jadi berkenaan dengan surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi permulaan dari surat di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan huruf al-muqatta'ah, dengan huruf-huruf yang terputus. Seperti Yasin, Alif, Lam, Mim, Qaf, Nun. Huruf-huruf ini huruf-huruf yang terpisah, yang mana menjadi permulaan dari surat-surat di dalam Al-Quran. Apa makna dan hikmah dari huruf-huruf yang terputus ini, yang jika kita lihat dalam kamus bahasa Arab tidak memiliki makna khusus? Dan memang para ulama menyebutkan bahwa huruf-huruf ini kalau dilihat dalam makna bahasa Arab tidak memiliki makna khusus. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di awal dari beberapa surat di dalam Al-Qur'an? Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah ini adalah bentuk tahaddi, bentuk apa disebutnya dalam bahasa kita nih, tahaddi ini tantangan bagi bangsa Arab yang mereka mengklaim diri mereka ahli dalam bahasa, bahwa inilah yang menjadi huruf-huruf dalam Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Tantangan untuk kalian, maka coba datangkanlah ayat yang semisal dengan Al-Quran ini. Jika kalian mengatakan bahwa Al-Quran ini datangnya dari makhluk, bukan dari Al-Khaliq, dari Sang Pencipta. Ini adalah permulaan dari huruf-hurufnya. Qaf, Yasin, Alif, Lam, Mim. Ini adalah huruf-huruf yang Al-Quran itu terdiri darinya. Dari huruf-huruf
yang berasal dari bahasa Arab. Sehingga jika kita lihat ayat setelahnya dari huruf-huruf tersebut biasanya membicarakan tentang Al-Quran secara garis besarnya. Contohnya Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian Yasin wal Qur'anil. Kemudian apa lagi? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab. Jadi menunjukkan kepada apa? Al-Quran. Sehingga huruf-huruf ini disimpan di awal untuk menjadi sebuah tantangan bagi orang-orang Arab, bangsa Arab yang mengklaim bahwa Al-Quran ini tidak datang dari sang pencipta tapi dari makhluk. Baik, ini adalah huruf-hurufnya. Ini adalah huruf-huruf yang menjadi sebuah dasar Al-Quran ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab ini awalnya dari huruf-huruf bahasa Arab, sehingga dia merupakan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Maka kalian yang merupakan orang Arab yang mengklaim hal tersebut, coba datangkan. Ini bukan datang dari huruf-huruf bahasa luar, bahasa Arab. Bahasa Arab. Walaupun ada beberapa yang lanjutannya itu tidak membicarakan secara langsung tentang Al-Quran. Ya, contohnya apa? Contohnya Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard. Berbicara tentang bangsa Romawi, Ar-Rum. Kemudian Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka para ulama menyebutkan ini adalah perkara-perkara yang walaupun tidak secara langsung menyebutkan tentang Al-Quran, tapi membicarakan perkara-perkara tentang masa depan atau perkara-perkara ghaib yang tidak mungkin diketahui oleh makhluk, yang tidak mungkin diketahui oleh makhluk. Yang menjadi sebuah pertanda bahwa Al-Quran ini tidak datang dari makhluk, tapi datangnya dari Al-Khaliq. Tapi secara garis besar dari huruf-huruf tersebut setelahnya biasanya datang penjelasan berkenaan dengan Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sebagian menyebutkan yang yasturun di sini juga adalah Al-Quran. Jadi ini diantara hikmah dari huruf-huruf al-muqatta'ah disebutnya. Huruf-huruf terputus seperti Alif Lam Mim, Qaf, Yasin dan yang lainnya. Jadi kalau secara zatnya dia tidak memiliki makna khusus. Jadi kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab yang selengkap-lengkapnya pun huruf Qaf itu enggak ada penjelasannya secara detail maknanya apa. Hanya mungkin akan disebut ini salah satu huruf hijaiyah. Begitu juga dengan Alif Lam Mim. Tidak ada makna khusus. Tidak ada makna khusus secara zatnya apa makna dari kata tersebut. Tapi ini adalah bentuk tantangan bagi bangsa Arab. Oh ya, kalian yang mengklaim kalian berasal dari bangsa Arab, faham tentang ilmu bahasa, kalian paling mengerti bahasa. Nih, Al-Quran ini tidak datang dari bahasa luar, ini datang dari bahasa Arab. Ini huruf-hurufnya yang menjadi bagian daripada apa yang ada di dalamnya. Hanya setelahnya seringkali menyebutkan tentang Al-Quran itu sendiri. Contohnya dalam surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Di sini ya ikhwah, Syekh menyebutkan وقد جمعت هذه الصورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل العقول. Di dalam surat Qaf, surat yang sangat istimewa ini karena Nabi pernah berkhutbah membacakan surat Qaf. Jadi khutbah Nabi berkhutbah itu khusus membahas surat Qaf. Saking istimewanya. Di dalamnya itu telah terkumpul berkenaan dengan usulul iman, pondasi keimanan. Ma yakfi wa yashfi wa yughni. Yang mana ini sudah sangat cukup, sudah sangat lengkap dan kaya akan makna di dalamnya. Yughni an kalami ahlil kalam wa ma'quli ahlil uqul. Ini sudah tidak perlu lagi kepada ucapan-ucapan para ahlil kalam, filosof atau teolog. Wa ma'quli ahlil uqul, dan juga akalnya orang-orang aqlaniyun yang mengklaim bahwa akal mereka itu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menafsirkan sesuatu. Maka surat Qaf ini sudah sangat luar biasa. Di dalamnya berkenaan dengan usul keimanan yang sangat cukup, sangat kaya akan makna tanpa memerlukan perkataan ahli filsafatkah atau ahli akalkah yang disebut dengan aqlaniyun.
فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. Di dalamnya mencakup tempat bermulanya, penjelasan tentang tempat bermulanya manusia, tempat bermulanya makhluk, wal ma'ad, dan tempat kembalinya makhluk, wat tauhid, di dalamnya juga ada tentang tauhid, wan nubuwah, kenabian, wal iman bil malaikah, keimanan terhadap malaikat, wan qisaman nas ila halikin syaqi wa faizin sa'id. Dan di dalam surat Qaf ini ada pembagian klasifikasi manusia. Ada di antara mereka termasuk orang-orang binasa yang mana mereka menderita, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan mereka bahagia. Wa usafa haula'i wa haula, dan penjelasan berkenaan sifat-sifat mengenai mereka dari dua kelompok tersebut. Ada semua di dalam surat Qaf. Wa tadammanat itsbata sifatil kamali lillah wa tanzihahu amma yudaddu kamalahu minan naqais wal uyub. Bahkan di dalam surat Qaf ini juga ada penetapan berkenaan dengan sifat-sifat kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mana melepaskan di dalamnya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kekurangan ataupun aib, dari kekurangan ataupun aib. Wa dzakara fiha al-qiyamatain as-sughra wal kubra. Bahkan di dalam surat Qaf ini juga ada penjelasan penyebutan berkenaan dengan kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil dan kiamat besar. Dan ini adalah yang dimaksud tanda kiamat kecil dan juga tanda kiamat besar. Wal alamain al-akbar wa huwa alam al-akhirah wal asghar wa huwa alamud dunya. Dan juga berkenaan dengan dua kehidupan, yaitu kehidupan akhirat yang disebut dengan kehidupan yang besar, dan kehidupan dunia yang disebut dengan kehidupan yang kecil. Ya, ada tanda kiamat kecil, ada juga tanda kiamat besar. Ada berkenaan dengan dunia, ada juga berkenaan dengan akhirat. Dan apa perbedaan antara tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar? Tanda kiamat kecil itu masih cukup jauh dari terjadinya kiamat, ya, masih cukup jauh dari terjadinya kiamat. Dan tanda kiamat kecil ini dia ada yang telah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang terus terjadi, dan ada yang belum terjadi. Tapi dari tanda kiamat kecil yang belum terjadi ini hanya tinggal sedikit saja. Di antaranya keluarnya Imam Mahdi. Ya, kalau tanda-tanda kiamat kecil yang lain mayoritasnya telah nampak. Tanda kiamat besar belum ada yang nampak. Jadi kalau tanda kiamat besar itu sudah sangat dekat dengan terjadinya hari kiamat. Sudah sangat dekat dengan terjadinya hari kiamat. Tapi pada hakikatnya kiamat seseorang adalah wafatnya dia. Jadi jangan mengatakan, wah nanti kan Imam Mahdi juga hidup berapa tahun, nanti Dajjal juga berapa tahun. Wah, kalau Dajjal muncul saya baru taubat aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Dajjal akan tinggal selama 40 hari, satu harinya seperti 1 tahun, satu harinya seperti 1 bulan, satu harinya seperti 1 pekan, sisa 37 hari seperti hari-hari biasa. Kan udah ketahuan tuh, tinggal saya taubat saja nanti. Itu kiamat dunia, kiamat kita ya wafatnya kita, beres, selesai. Ya, dan itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu kapan kita wafat, di mana kita akan wafat, dan seperti apa kita akan berjumpa dengan hari wafatnya kita, ya. Kita tidak mengetahui hal tersebut. Baik. Kemudian disebutkan juga wa dzakara fiha khalqal insan wa wafatahu wa i'adatuhu wa hala 'inda wafatihi wa yawma ma'adihi wa ihatatahu subhanahu bihi min kulli wajh. Dan di dalam surat Qaf juga di sana ada penjelasan berkenaan dengan penciptaan manusia dan wafatnya manusia dan kebangkitan manusia yang kelak mereka akan dibangkitkan. Dan bagaimana kondisi mereka di saat wafat dan di saat hari kiamat kelak, di saat hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu dari manusia. Allah Maha mengawasi segala hal yang ada pada diri manusia. Hatta ilmahu biwasawisi nafsi. Sampai segala sesuatu yang menjadi kewaswasan di dalam diri kita, Allah Maha mengetahuinya. Wa iqamatal hafadha yasuquhu ilaihi wa iqamatal hafadha alaihi yusuna alaihi kulla lafzatin
kulla lafdhatin yatakallamu biha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki para penjaga khusus yang mana tugas mereka adalah untuk mencatat setiap ucapan yang diucapkan oleh siapa? Oleh manusia. Wa annahu yuwafihi yaumal qiyamah wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu ilaihi. Dan juga kelak catatan-catatan amalan tersebutlah yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya untuk menggiring manusia. Wa syahidun yashhadu alaihi, dan saksi yang menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Fa idza ahdarahu sa'iqu qala hadza ma ladayya atid. Dan ketika malaikat penggiring tersebut mendatangkannya, mereka akan mengatakan hadza ma ladayya atid, ini adalah catatan yang ada padaku, kata malaikat tersebut. Ai hadzal ladzi umirtu bi ihdarihi qad ahdartuhu, ini yang kau perintahkan untuk aku datangkan telah aku datangkan. Fayuqalu inda ihdarihi, maka dikatakan ketika didatangkan manusia tersebut, alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, dan lemparkanlah olehmu mereka berdua di dalam jahannam lemparkanlah olehmu berdua di dalam jahannam kulla kaffarin anid, setiap orang-orang yang kufur dan keras kepala. Kama yuhdarul jani ila hadratis sultan, gambarannya seperti pelaku kejahatan yang dihadirkan di depan pemimpin. Fayuqal hadza fulanun qad ahdartuhu, kemudian ada seseorang yang mengatakan, wahai pemimpin, ini adalah pelaku kejahatan yang engkau minta aku untuk hadirkan. Maka pemimpin tersebut mengatakan, idhabu ila sijn, bawalah dia ke penjara. Wa aqibuhu bima yastahiqu, dan hukumlah dia dengan sesuatu yang berhak untuk dia dapatkan. Gambarannya seperti itu. Jadi gambaran kelak di hari kiamat akan seperti itu. Ada malaikat yang mengiring manusia, dihadirkan, dibuktikan catatan amalannya, apa yang telah dia lakukan. Kemudian ketika tetap keputusannya, maka akan diputuskan apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam jahannam, ya, atau masuk ke dalam jahannam. Seperti ada penjahat yang dibawa kepada pemimpin, dihadirkan di hadapan pemimpin. Baik. Al-mabda wal ma'ad min khilal surati Qaf, berkenaan dengan momentum permulaan dan kembalinya manusia berdasarkan surat Qaf. Kita lihat dalam surat Qaf ayat ketiga dan kelima, atau kita baca dari ayat pertama saja. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Qaf, demi Al-Quran yang mulia, wal Quranil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang ketika datang kepada mereka seseorang yang memberikan peringatan yang berasal dari diri mereka sendiri, dari manusia. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Orang-orang yang kufur mengatakan hadza syai'un ajib, ini adalah sesuatu yang ajaib. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Apakah apabila kami nanti mati dan kelak kami sudah menjadi tanah, kembali ke tanah, dzalika raj'un ba'id. Pengembaliannya, kebangkitannya itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Raj'un ba'id, kata mereka. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala,
kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Wa indana kitabun hafidh. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara dengan baik. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Mereka berada dalam keadaan yang kacau balau. Mereka berada dalam keadaan yang kacau balau. Fi amrim marij. Dalam keadaan yang kacau balau. Nah, kata Ibnu Qayyim di sini mengatakan, wa ta'ammal kaifa dallati surah sarihan ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'idu hadzal jasad bi'ainihi alladhi ata'a wa 'asa. Dan lihatlah surat Qaf ini. Di dalam surat Qaf ini secara jelas dan gamblang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan mengembalikan jasad tubuh manusia alladhi ata'a wa 'asa, yang taat dan juga yang bermaksiat. Fayuna'imuhu wa yu'adzibuhu kama yuna'imur ruh allati amanat bi'ainiha. Dan kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan dan akan memberikan azab sebagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada ruh yang telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'adzibul lati kafarat bi'ainiha. Begitu juga ruh tersebutlah yang Allah subhanahu wa ta'ala azab bagi yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La annahu subhanahu yakhluqu ruhan ukhra ghaira hadhihi fayunaimuha wa yu'adzibuha. Jadi bukan Allah ciptakan ruh yang baru, jasad yang baru untuk diazab dan diberikan kenikmatan. Tapi justru jasad dan ruh itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kelak di hari kiamat. Jadi ini adalah bantahan bagi mereka yang mengingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Banyak di antara manusia di zaman sekarang dan zaman dahulu menganggap bahwa hari kebangkitan itu nggak pernah ada. Nanti fulan dan fulan akan Allah ciptakan lagi. Bukan dibangkitkan karena sudah menyatu dengan tanah. Sudah jadi tulang belulang. Nanti tidak dibangkitkan tapi diciptakan yang semisal dengan dia. Diciptakan yang semisal dengan dia. Maka ayat-ayat ini adalah bantahan kepada mereka. Ayat-ayat ini adalah bantahan terhadap mereka bahwa yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu kelak ada dan yang akan dibangkitkan adalah tubuh itu sendiri. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, walau kunna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dadza an kulli syai'in. Andai saja jika kita mati kita akan dibiarkan, maka kematian itu adalah ketenangan bagi setiap makhluk yang hidup. Terbebas dia dari segala masalah, selesai kehidupan dan permasalahan dia. Ini yang diyakini oleh orang-orang di luar Islam. Makanya mereka ketika ada yang wafat mengatakan apa? Tinggal dalam kedamaian. Walau kunna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Kata Ali radhiyallahu anhu, andaikan jika kita mati kita akan dibiarkan, kematian itu adalah ketenangan bagi mereka yang hidup. Walakinna idza mitna bu'ithna. Akan tetapi di saat kita mati kelak kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dadza an kulli syai'in, dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan ketika hidup. Jadi akan ada kebangkitan tersebut. Dan jasad dan roh itulah yang kelak akan mempertanggungjawabkan amalan dia di dunia, bukan dibuat sesuatu yang baru. Ayat-ayat ini membantah prinsip orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, yang mengatakan bahwa enggak, nanti akan diciptakan yang baru, enggak ada hari kebangkitan itu. Allah mudah kok. Ini bukan berbicara Allah mampu atau tidak mampu menciptakan yang semisal dengan kita, tetapi ini berkenaan dengan firman Allah yang menjelaskan kelak Allah akan membangkitkan. Justru Allah Maha mampu untuk membangkitkan sesuatu yang telah menyatu dengan apa? Dengan tanah. Makanya Allah dalam ayat ini mengatakan apa? Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Allah Maha tahu apa yang telah ditelan bumi dari jasad tubuh manusia tersebut. Unsur apa yang telah menyatu dengan tanah? Mana yang harus disatukan? Mana yang telah hilang dari anggota tubuh yang ada dalam kubur tersebut? Mana yang telah dimakan mungkin oleh binatang? Allah Maha mampu untuk mengembalikan itu semua. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang mengherankan bagi orang-orang kafir zaman dahulu.
Makanya mereka mengatakan apa? A idza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Apakah jika kita nanti telah mati menjadi tanah, kita nanti akan dibangkitkan? Itu adalah sesuatu yang apa kata mereka? Yang enggak mungkin, pengembalian yang tidak mungkin. Mereka tidak mengingkari bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sang pencipta. Banyak di antara mereka itu yang tidak mengingkari. Orang-orang musyrik, banyak di antara mereka tidak mengingkarinya. Karena mereka menyaksikan bagaimana seseorang dari yang tidak ada jadi ada. Bagaimana dari setetes air mani tiba-tiba keluar menjadi bayi. Kemudian tumbuh besar. Mereka tidak mengingkari hal tersebut. Karena itu tersaksikan oleh kedua mata mereka sendiri tentang penciptaan tersebut. Tapi ketika manusia masuk ke tanah dibangkitkan, kata mereka, hadza raj'un ba'id. Itu adalah sesuatu yang enggak mungkin. Jadi ini adalah pengingkaran orang-orang kafir seperti ini. Pengingkaran orang-orang kafir. Nah, di sini Syekh mengatakan, kama qalahu man lam ya'riful ma'ad alladhi akhbarat bihi ar-rusul. Nah, ini adalah klaim yang diyakini oleh orang-orang yang tidak mengetahui tentang kebangkitan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu za'ama anna Allah subhanahu yakhluqu badanan ghaira hadzal badan min kulli wajh. Alaihi yaqa'un na'im wal 'adzab. War ruhu 'indahu 'aradun min a'radil badan. Fayakhluqu ruhan ghaira hadhihi ar-ruh badanan ghaira hadzal badan. Yang mana mereka itu mengklaim bahwa kelak Allah itu akan menciptakan tubuh seperti tubuh manusia tersebut, tapi bukan tubuh yang manusia itu wafat dengannya. Kemudian akan diciptakan juga ruh. Karena ruh ini bukanlah esensi pada tubuh dalam klaiman mereka. Sehingga nanti ruh akan diciptakan, tubuh akan diciptakan yang semisal. Nah, nanti tubuh dan ruh inilah yang akan mendapatkan azab. Tubuh dan ruh inilah nanti yang akan disiksa. Tubuh dan roh inilah nanti yang akan mendapatkan kenikmatan. Bukan tubuh yang mana manusia wafat dengannya. Wa hadza ghairu mattafaqat alaihi ar-rusul wa dalla alaihi al-Qur'an wa sunnah wa sairu kutubillahi ta'ala. Dan ini bukanlah sesuatu yang menjadi kesepakatan yang telah disampaikan oleh para rasul, bahkan terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan di semua kutub-kutub Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Quran, baik di Injil ataupun Taurah dan yang lainnya. Jadi ini enggak datang kabar dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hal tersebut. Bahwa nanti akan diciptakan ini dan itu. Sekilas seperti keren nih, benar nih. Allah betul Maha Mampu. Enggak ada yang mengingkari Allah Maha Mampu untuk melakukan segalanya. Tapi ketika kita meyakini bahwa nanti akan diciptakan tubuh lain, dialah yang akan merasakan azab atau mendapatkan kenikmatan, ini berarti pengingkaran terhadap kebangkitan itu sendiri. Karena yang diingkari oleh orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah hari kebangkitan. Ini nggak jauh beda sebetulnya. Cuman yang satu itu secara kasar menolaknya, yang satu agak halus sedikit. Jadi dia seakan-akan mengatakan bahwa Allah Maha Mampu melakukan segala sesuatu, sehingga Allah nanti akan ciptakan makhluk yang baru yang semisal dengan yang wafat tersebut. Yang satu itu mengatakan bahwa nggak mungkin nanti bisa disatukan kembali. Orang sudah bercampur dengan tanah. Itu yang diyakini oleh orang-orang yang kufur. Maka Syekh di sini ingin membantah hal tersebut. Wa hadza fil haqiqah inkarul lil ma'ad. Ini pada hakikatnya kata beliau, keyakinan seperti ini bahwa kelak tidak ada kebangkitan tapi akan diciptakan makhluk yang serupa, ini adalah pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Wa muwafaqatan liqauli man ankarahu minal mukadzibin. Dan ini sama, serupa dengan orang-orang yang mengingkari dari para pendusta, dari orang-orang kufur terdahulu yang mengingkari hari kebangkitan. Fa innahum lam yunkiru qudratullahi ala khalqi ajsam ukhra ghairi hadhihi al-ajsam yu'adzibuha wa yun'imuha. Mereka itu tidak mengingkari Allah Maha Mampu untuk menciptakan tubuh yang lain dari tubuh-tubuh ini untuk mendapatkan azab dan kenikmatan. Kaifa wa hum yashhaduna nawal insani khulaqu syai'an ba'da syai'. Mereka enggak mengingkari, dan bagaimana mereka mau mengingkari Allah Maha Mampu menciptakan segala sesuatu ada di hadapan mereka. Manusia tiap generasi tumbuh besar itu penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang mereka ingkari. Tapi yang mereka ingkari ini gimana? Udah masuk ke tanah, sudah dikubur, sudah jadi tulang belulang kok bisa bersatu kembali? Itu yang mereka ingkari. فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا. Tiap waktu mereka saksikan generasi Allah ciptakan ruh tubuhnya
ada yang sudah fana, generasi demi generasi, ada yang tadinya tidak ada sekarang. Kita saksikan bagaimana bisa diingkari hal semacam ini. Fakaifa yata'ajjabuna min syai'in yushahidunahu 'ayanan. Bagaimana mereka merasa kagum terhadap sesuatu yang mereka saksikan dengan dua mata mereka. Wa innama ta'ajjabu min 'audihim bi'ayanihim ba'da an mazzaqahumul bala wa saru 'idhaman wa rufata fata'ajjabu an yakunu hum bi'ayanihim mab'utsina lil jaza'. Wa lihadza qalu a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Itu yang mereka sangsikan itu, apa bisa udah jadi tulang belulang kok bisa nyatu kembali terus dapat balasan dari apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu dalam surat Shaffat Allah berfirman yang mereka mengatakan apa? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhama, apakah jika kami wafat dan kami menjadi tanah dan tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kelak kami akan dibangkitkan? Itu yang jadi pertanyaan mereka. Dalam surat Qaf mereka mengatakan apa? Dzalika raj'un ba'id. Enggak mungkin. Hal tersebut terjadi itu apa? Tidak mungkin. Walau kana al-jazaa'u innama huwa li ajsamin ghairi hadza lam yakun dzalika ba'tsan wala raj'an bal yakunu ibtida'an wa lam yakun liqaulihi qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum kabiru ma'na. Jika balasan kelak yang akan diterima itu adalah pada tubuh dan roh baru yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak disebut kebangkitan, tapi disebut sebagai sebuah permulaan. Penciptaan, bukan kebangkitan. Enggak disebut kebangkitan. Kenapa? Karena tubuh dan roh baru yang akan mendapatkan nikmat dan juga azab. Bukan tubuh dan ruh yang manusia wafat dengannya. Ya kan? Berarti enggak disebut kebangkitan, disebutnya apa? Permulaan. Padahal Allah dalam surat yang lain berfirman apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan dan kalian akan dikembalikan ke tanah, dan dari tanah kalian akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Jadi bukan seperti itu berarti. Jadi konsepnya enggak pas. Tidak pas, tidak tepat. Maka ketika Allah berfirman qad alimna ma tanqusul ardu minhum, kami telah mengetahui apa yang ditelan oleh bumi dari tubuh manusia tersebut. Itu seakan-akan tidak memiliki makna yang besar. Pengetahuan Allah tentang hal itu kalau diklaim tidak ada hari kebangkitan, tidak ada kebangkitan manusia, terus untuk apa ilmu ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an? Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami telah tahu bagian mana yang telah ditelan oleh bumi dari tubuh manusia tersebut. Kalau memang tidak ada kebangkitan, apa manfaat dari ilmu ini disampaikan? Tidak ada makna besar yang menjadi kemanfaatan. Kenapa Allah menyampaikan ini? Untuk menjelaskan kudrahnya Allah untuk mengembalikan manusia walaupun bagian tubuhnya telah ditelan oleh bumi. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ هَذَا جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ. Ini adalah jawaban bagi pertanyaan yang tersirat, yang tidak disebutkan. وَهُوَ أَنَّهُ يُمَيِّزُ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ الَّتِي اخْتَلَطَتْ بِالْأَرْضِ وَاسْتَحَالَتْ إِلَى الْعَنَاصِرِ بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ. Jadi ini adalah pertanyaan yang tersirat. Pertanyaannya itu, apakah bisa Allah membedakan antara bagian-bagian yang telah bercampur dengan bumi, yang mana telah bergabung dengan unsur-unsur yang lain yang sehingga sulit untuk dibedakan? Allah memang mampu. Maka disinilah Allah menjelaskan qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami telah mengetahui apa yang ditelan oleh bumi. Unsur mana saja kami tahu. Jadi ini ada pertanyaan tersirat dari firman Allah ini. Ada pertanyaan orang-orang kafir, masa bisa udah bercampur dengan bumi? Unsur-unsurnya juga, apakah bisa untuk bersatu kembali? Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Fa akhbara subhana annahu qad alima ma tanqusul ardu min luhumihim wa idhamihim wa sy'arihim. Allah sudah tahu apa yang ditelan oleh bumi. Dari apa? Dari daging manusia, tulang manusia, rambut manusia. Allah Maha tahu bagian mana saja. Walaupun dikubur berhimpitan, sampingan, Allah tahu nih tulangnya siapa, nih dagingnya siapa, ini rambutnya siapa. Allah Maha tahu secara tafsil seperti itu.
Walaupun ditumpuk mayit, Allah Maha tahu. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kama huwa 'alimun bitilkal ajza' fa huwa qadirun 'ala tahsiliha wa jam'iha ba'da tafarruqiha wa ta'lifiha khalqan jadida. Sebagaimana Allah mengetahui bagian-bagian tersebut, maka Allah Maha mampu untuk menyatukannya kembali setelah terpisah menjadi makhluk yang utuh. Wa huwa subhanahu yuqarrirul ma'ad bi dzikri kamali ilmihi wa kamali qudratihi wa kamali hikmatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang hari kebangkitan itu dengan menyampaikan 3 aspek. Yaitu apa? Kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan kemampuannya, dan kesempurnaan hikmah dari hal tersebut. Jadi 3 poin ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam Kitabullah berkenaan dengan kebangkitan. Itu adalah bentuk penetapan tentang adanya hari kebangkitan. Kenapa Syekh Ibn Al-Qayyim menjelaskan tentang hal ini? Karena ada di belahan bumi manusia-manusia yang mengklaim diri mereka Islam dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Ada yang mengingkari hari kebangkitan. Muslim tapi meyakini tidak adanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu enggak ada. Mereka meyakininya Allah akan ciptakan yang baru, bukan yang dikubur tersebut. Padahal begitu banyak dalam Al-Quran penjelasan tentang hari kebangkitan. Maka ada 3 aspek ini yang ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu kesempurnaan ilmu berkenaan dengan kebangkitan, kesempurnaan kemampuan, dan kesempurnaan dalam hikmah apa yang terjadi. Fa inna syubahahul munkirin lahu kullaha ta'udu ila 3 anwa. Maka sebetulnya syubhat orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu kembalinya kepada 3 poin pertentangan daripada apa yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah ikhtilatu ajzaihim bi ajzail ard ala wajhin la yatamayyazu wa la yahsulu ma'ahu tamayyuz syakhsin an syakhs. Mereka yang mengingkari adanya kebangkitan mengatakan bahwa tubuh-tubuh manusia yang telah dikubur itu telah menyatu dengan bumi, sehingga akan sulit untuk membedakan mana tubuh si fulan dengan si alan, mana bagian tubuhnya, karena udah bercampur dengan bumi, sudah tercerai-berai. Kita kalau ngubur orang berapa lama dibuka tinggal tulang belulang, kemana dagingnya? Mungkin sudah dimakan oleh binatang, di mana binatangnya? Kemana rambutnya? Kadang tulangnya pun tidak ada, hilang, sudah habis sudah. Kemana hal tersebut? Bagaimana menyatukannya? Mungkin yang bagian satu dimakan oleh hewan A, bagian B dimakan oleh hewan B, yang sebagian lagi dimakan oleh hewan C. Si A pergi kemana, si B pergi kemana? Ini gimana caranya tuh ini? Nah, ini adalah orang-orang yang mengingkari tentang kebangkitan. Prinsip dasar mereka yang pertama, ini udah tercerai-berai tubuh tersebut. Gimana cara membangkitkannya kembali? Gimana cara menyatukannya? Sedangkan bagian yang sedikit diambil oleh hewan A. Hewan A mungkin mengeluarkan kotoran di tempat al-fulani, kemudian udah dimakan lagi sama binatang B. Atau hewan tersebut jadi santapan binatang C. Wah, ini susah kata mereka. Udah nggak mungkin untuk diketahui kemana tubuh-tubuh ini dan bagaimana cara untuk menyatukannya. Itu kenapa mereka mengingkari. Mereka ini padahal kan harusnya mereka berpikir yang mereka pertanyakan ini apa? Pengetahuan siapa? Bukan pengetahuan manusia, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Masa ragu dengan hal tersebut? Ini yang pertama, mereka bingungnya di situ. Karena menggambarkan kemampuan Allah seperti kemampuan siapa? Manusia. Tapi pengen kelihatan keren tuh penyakit, subhanallah, pengen kelihatan keren tuh penyakit luar biasa. Jadi antum subhanallah kepada ahlul kalam, ahlul falasifah, aqlaniyun, itu jangan kagum dengan sok kerennya mereka dalam menyampaikan sesuatu. Karena kalau digali kosong ternyata, termasuk ini dalam penetapan apa? Dalam pengingkaran terhadap kebangkitan. Yang kedua, annal qudrah la tata'allaqu bidzalik. Mereka mengklaim bahwa kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kaitannya dengan hal itu. Oh, gimana? Ini kebangkitan ini Allah yang menetapkan, kok tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Ini keanehan. Yang ketiga, anna dzalika amrun la faidata fihi. Mereka mengklaim kebangkitan itu enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Dalam versi mereka, enggak ada manfaatnya. Aw innamal hikmatun iqtadat dawama هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا كلما مات جيل خلفه جيل آخر فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحيي بعد ذلك فلا حكمة في ذلك.
Mereka itu mengklaim nggak ada manfaatnya. Kalau penciptaan manusia, kata mereka, ada manfaatnya. Generasi yang satu selesai, ada generasi berikutnya. Regenerasi ini penting. Yang satu jadi ayah, ibu, perlu anak ini ada ayah dan ibu. Nanti ada kakek dan nenek. Kakek nenek selesai, muncul lagi. Yang tadinya ayah ibu jadi kakek nenek. Ini terus tuh. Ini maka penciptaan manusia ini ada manfaatnya. Regenerasi ini ada manfaatnya. Yang tadinya hidup, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Regenerasi ini perlu. Nggak mungkin misalkan tiba-tiba mati semua. Gimana nih yang hidup nih? Lahir dari rahim siapa? Tiba-tiba hidup, jalan aja nggak bisa si bayi ini. Gimana mengurus diri mereka? Maka regenerasi ini kata mereka ada manfaatnya, ada hikmahnya. Tapi ini orang mati, dibangkitkan. Apa manfaatnya kata mereka? Nggak ada hikmahnya. Tidak ada hikmahnya. Maka inilah 3 poin yang sering menjadi syubhat bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats. Maka jika kita telah Al-Quran, 3 poin ini dibantah dengan sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah faja'at barahinul ma'ad fil Qur'an mabniyah ala 3 usul. Maka penjelasan berkenaan dengan hari kebangkitan itu dibangun di atas 3 pondasi dalam Al-Qur'an. Yang pertama, taqriru kamali ilmi Rabb subhanahu. Yang pertama itu adalah penetapan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya. Kemahasempurnaan Allah dalam ilmunya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 78 dan juga 79. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Lihat, ya. Mereka mempertanyakan, siapa yang menghidupkan tulang belulang itu kembali, ini siapa? Maka dijelaskan, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkannya siapa? Yang menciptakannya pertama kali, Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Maha mengetahui. Jadi bantahan yang pertama tentang pengingkaran terhadap hari kebangkitan adalah penetapan tentang kemahatauan Allah berkenaan dengan makhluknya. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Allah zat yang merupakan sang pencipta, maha pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segalanya. Bahkan dalam surat Qaf Allah dengan jelas berfirman apa? Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami telah tahu apa bagian-bagian yang telah ditelan oleh apa? Oleh bumi. Jadi yang pertama dalam Al-Qur'an itu ada takrir, penetapan akan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala tentang makhluk yang Allah ciptakan. Mana bagian yang telah tercampur oleh bumi, mana unsur yang pergi, bagian-bagian Allah Maha tahu. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda mengatakan, meragukan bagaimana bisa telah dimakan bagian ini, telah dihilang bagian ini, kok bisa bersatu kembali? Allah Maha tahu bagian-bagian mana saja yang menjadi bagian dari tubuh manusia tersebut. Jadi terbantahkan nih syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua adalah kemahamampuan. Kok bisa? Apakah bisa? Ini orang-orang kafir kan mengingkari. Nggak mungkin bisa. Mana bisa? Maka Allah menetapkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membantah hal tersebut. Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat ke-81, "Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum." Bukankah Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu maha mampu untuk menciptakan seperti mereka? Bukan sesuatu yang sulit. Langit bumi aja Allah ciptakan, maka manusia tidak bisa Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak bisa manusia Allah bangkitkan. Bukan sesuatu yang sulit. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta." Allah menghidupkan yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Yasin juga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam ayat ke-81 antara dua penetapan ini, ilmu dan kemampuan. Allah sebutkan, "Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim." Jadi kemampuan dan keilmuan Allah berkenaan dengan makhluknya. Allah gabungkan dalam surat Yasin ayat ke-81. Yang ketiga adalah kamalu hikmati.
Kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan apa? Dengan hikmah dari hari kebangkitan itu kenapa ada? Kenapa hari kebangkitan itu ada? Allah sebutkan hikmahnya. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan di antaranya itu hanya permainan semata, bukan. Bukan permainan. Bukan kalian hidup, mati, beres, selesai udah. Sepuasnya hidup karena udah tugas kalian selesai, tidak ada pertanyaan kepada enggak. Bukan main-main nih. Ada kebangkitan nanti, ada pertanyaan, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Hidup ini ada tanggung jawab. Bukan main selesai orang akan seenaknya. Kezaliman akan merajalela. Kenapa? Karena merasa tidak ada balasan. Coba antum bayangkan kalau diyakini, manusia semua mau yakini nggak ada hari kebangkitan. Kira-kira orang ketika memiliki kekuasaan mau adil? Mumpung sedang berkuasa, mumpung punya uang, mereka tidak akan ada rasa takut karena merasa hukum bisa saya beli, ya, semua bisa saya beli dengan harta mereka. Tapi dengan adanya peringatan bahwa nanti ada kebangkitan, ada hari pembalasan, mereka berhati-hati dari melakukan banyak hal. Kalaupun mereka tidak berhati-hati dan terus menerobos hal tersebut, kelak mereka harus siap mempertanggungjawabkan amalan mereka. Ini bukan main-main kehidupan dunia ini. Ada pertanggungjawaban. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Allah enggak menciptakan secara batil langit dan bumi dan di antara keduanya. Enggak sia-sia semuanya Allah ciptakan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Banyak manusia memang yang berpikiran seperti ini, mereka akan ditinggalkan begitu saja. Tidak akan ditanyai tentang apa yang mereka lakukan ketika hidup. Semua akan ada pertanggungjawaban. Akan ada kebangkitannya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian berpikir bahwa kami ciptakan sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Itu yang kalian pikirkan? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Allah mengingkari hal tersebut. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Jadi apa mereka mengira yang melakukan keburukan demi keburukan itu kelak mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan kesetaraan, kesamaan? Sa'a ma yahkumun. Sungguh buruk apa yang mereka prasangkakan, apa yang mereka tetapkan. Jadi Allah menetapkan dalam Al-Quran hikmah dari hari kebangkitan itu sebagai bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ada balasan, berbuat ada tanggung jawab. Jadi enggak boleh semena-mena. Itu hikmah dari penciptaan. Dunia ini diciptakan tidak main-main karena tujuan mulia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah mungkin tidak ada kebangkitan tersebut sedangkan Allah telah menetapkan kemahasempurnaan ilmu Allah di dalamnya. Allah telah menetapkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan hikmahnya. Kenapa kalian masih mengingkari? Mengatakan tidak ada manfaatnya. Allah sebutkan hikmahnya. Mengatakan tidak mampu, Allah sebutkan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Mengatakan ini enggak mungkin diketahui, Allah telah sebutkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagian-bagian mana yang tertelat oleh bumi, Allah Maha mengetahui. Bahkan jika seseorang tidak dikubur di dalam tanah sekalipun, dia tenggelam di dalam lautan, dimakan oleh ikan, Allah Maha tahu. Dibakar oleh api, Allah Maha tahu. Sudah menjadi abu, bagaimana mungkin bisa? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu segalanya. Ar-Rabb Ta'ala ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته وتقتضيه وتوجيبه وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كمال عن سائر العيوب والنقائص ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج mukhtalatin la yahsuruna minhu ala syai'. Maka yang benar berkenaan dengan hari kebangkitan ini seharusnya kalau orang yang akalnya sehat itu dia menyepakati berkenaan dengan apa yang nampak dalam syariat dengan akalnya. Kalau akalnya sehat ini sesuai dengan akal.
sesuai dengan akal. Dan juga di dalamnya menjelaskan tentang kemahasempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal-hal tersebut menjadikan kelaziman adanya hari kebangkitan. Oleh sebab itu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan tersebut. Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat kelima, wahum fahum fi amrim marij. Mereka dalam perkara yang kacau balau. Kenapa? Mukhtalatin la yahsuluna minhu ala syai'. Mereka kebingungan sendiri di antara syubhat-syubhat tersebut. Mereka kebingungan sendiri. Mereka mau mengingkari sulit, tapi karena syubhat ini telah meracuni pikiran mereka, akhirnya mereka dalam keadaan kacau balau. Mereka kebingungan sendiri, dan ini adalah penyakit daripada syubhat. Syubhat itu ya ikhwah, membuat orang hidup tidak tenang. Kenapa? Karena tidak berada di atas fitrah yang seharusnya. Dia coba untuk mengingkari sesuatu yang nampak jelas dengan sedikit kejanggalan pemikiran dia dalam perkara apa? Perkara syubhat. Maka seseorang harus berhati-hati dari yang namanya syubhat. Harus berhati-hati dari yang namanya syubhat. Baik. Jadi dari pembahasan ini kita sama-sama mengetahui bahwa dalam surat Qaf tadi ayat 1 sampai 5 ya. Yang pertama bahwa surat Qaf ini diawali dengan huruf Qaf. Dan huruf Qaf ini adalah apa? Sebuah tantangan. Dan huruf-huruf yang lain sebagai permulaan Quran, di antara hikmahnya kata para ulama, tantangan bagi orang-orang Arab, bangsa Arab yang mereka sangat ahli dalam bahasa. Dulu bangsa jahiliyah itu ahli berbahasa. Untuk mendatangkan yang semisal dengan surat ini. Ini suratnya awalnya Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab. Al-Quran ini huruf-hurufnya ya inilah huruf hijaiyah. Coba kalian datangkan. Bukan huruf yang lain, bukan huruf yang baru, huruf yang kalian kenal. Coba datangkan yang semisal dengannya. Makanya setelahnya adalah Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang maha mulia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an ini apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an bukan apa? Bukan makhluk. Dan Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Berbeda dengan kita makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali atas nama siapa? Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan makhluk juga banyak dalam Al-Qur'an ya. Wasyamsi wadduhaha. Kemudian apa lagi? Wadduha wal laili idza saja. Kemudian apa lagi? Wal fajr. Demi waktu fajar, wal asar, demi waktu asar. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Itu dibolehkan. Dan itu menunjukkan keistimewaan makhluk tersebut. Sedangkan kita sebagai makhluk hanya boleh bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah. Ya, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Ya, boleh diganti dengan asmaul husna yang lain? Boleh, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim. Ya. Bahkan boleh dengan penjelasan sebagaimana sumpah yang sering dikatakan oleh Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di genggamannya. Atau Aisyah pernah ditanya tentang hukum jenggot bagi laki-laki, kata Aisyah, walladzi zayyana ar-rijala bil liha, demi yang memperindah laki-laki itu dengan jenggot. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya seorang demi yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya demi Allah, ya. Itu juga dibolehkan. Tapi tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Jadi kita nggak boleh bersumpah atas nama Rasul, demi Rasulullah, nggak boleh. Walaupun kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, tapi tidak boleh bersumpah atas nama Nabi, karena Nabi melarang tersebut. Man halafa bi ghairi dunallah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nggak boleh kita bersumpah. Dan kita di Indonesia biasanya nggak bisa tuh kalau cuma demi Allah doang. Biasanya pasti ada tambahan. Antum lihat, pasti orang kalau ngomong tuh demi Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Baru dia ngerasa mantap sudah. Dua-duanya sudah disebut. Syahadat doang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sumpah jangan ya. Sumpah itu hanya boleh demi Allah. Apalagi tambah ada juga demi Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah. Wah, semuanya diborong. Itu tidak boleh. Baik. Berarti insyaallah ya tidak ada lagi yang mengingkari hari kebangkitan ya. Jangan ada yang mengingkari hari kebangkitan ya. Jadi syubhatnya seputar itulah 3 hal itu. Insyaallah sudah bisa dibantah dengan kita memahami surat Qaf 1 sampai 5. Nah, kemudian nanti lanjutannya insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan?
Ini ada pertanyaan yang pertama, ada keyakinan bahwa kebangkitan manusia berasal dari tulang ekor. Mohon penjelasannya barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tentang hal itu nanti Anda coba cek lagi. Terkait dengan hari kebangkitan, saya mendengar dari sebuah kajian bahwa kelak manusia akan dibangkitkan di sekitar Palestina pada Yaumul Mahsyar nanti. Bagaimana dengan hal tersebut? Ini juga wallahu a'lam. Wallahu a'lam semua. Enggak apa-apa ya. Wallahu a'lam itu mendatangkan ketenangan dalam hati ketika kita bilang. Berarti kan bolanya enggak ada di kita jadinya ya. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ada yang bertanya, minta tolong jelaskan hadis Nabi berikut. Dilarangnya kuburan dijadikan sebagai tempat salat atau masjid. Case-nya begini, Ustaz. Seorang yang sedang mampir atau safar tidak tahu jika di dalam masjid tersebut terdapat kuburan dan kemudian dia salat. Apakah dia wajib mengulang kembali salatnya yang sudah dikerjakan? Jika ada masjid dengan makam dan dipisahkan hanya jalan setapak, apakah masih boleh salat di masjid tersebut? Berkenaan dengan salat di masjid yang ada makam atau kuburan, Nabi SAW melarang hal tersebut. Ya, salat di atas kuburan itu dilarang. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kita dibolehkan untuk sholat di kuburan. Kapan? Ketika jenazah itu baru dimakamkan. Kita boleh untuk melaksanakan sholat jenazah. Dan sholat jenazah juga kan di dalamnya tidak ada ruku dan sujud. Maka dibolehkan untuk kita sholat jenazah di pemakaman. Atau saat jenazah telah dikuburkan. Itu kita sholat jenazah di kuburan tersebut itu tidak masalah. Lantas bagaimana dengan sholat wajib? Kita sholat sedang safar. Ternyata di masjid tersebut ada kuburannya. Jika dia terpisah dari bangunan masjid, insya Allah tidak masalah. Tetapi jika dia menyatu bahkan di dalam masjid, sebaiknya dihindari. Lebih baik untuk mencari masjid yang lain. Lebih baik untuk mencari masjid yang lain. Pilihannya di antara dua sebetulnya. Apakah masjidnya yang dipindahkan atau kuburannya yang dipindahkan? Maka ini tergantung mana yang duluan ada. Kalau yang duluan ada kuburannya, ya masjidnya dipindahkan. Kalau masjidnya yang duluan ada, ya kuburannya yang dipindahkan. Karena mau bagaimanapun ketika kuburan itu ada di dalam masjid, ada unsur pengagungan ta'zim kepada kuburan tersebut. Wah, bukannya Masjid Nabawi di dalamnya ada kuburan? Ini kan pasti pertanyaan yang sering muncul. Makam Nabi itu berada di rumah beliau, dan rumah Nabi SAW itu terpisah dari masjid. Ya, sampai zamannya para sahabat, baru di tahun 88 Hijriah, saat perluasan Masjid Nabawi, rumah Nabi masuk ke dalam area masjid itu pun tidak ada akses ke dalamnya, jadi ditutup secara permanen dengan batu yang berbentuk pentagonal, sehingga tidak ada jendela, tidak ada pintu untuk masuk ke dalamnya. Bahkan dibentuk pentagonal agar tidak ada yang sujud sholat mengarah ke arah kuburan Nabi SAW. Dan sulit untuk Masjid Nabawi itu untuk dipisahkan. Kenapa? Karena mempertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya. Yang nanti fitnah akan mungkin bermunculan, timbul, sehingga dibiarkan dalam kondisi tersebut dengan penjagaan untuk tidak ada yang sholat menghadap ke arahnya. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai sebuah contoh karena kuburan ini tidak masuk di dalam masjid di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid, ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia terpisahkan, misalkan ini masjid, area masjid ya, ada pagarnya, kemudian di sampingnya atau di belakangnya ada pemakaman, tapi dia punya jalan sendiri, punya tembok sendiri, nggak masalah. Ya, punya akses sendiri nggak masalah. Sampingan misalkan, tapi masing-masing punya aksesnya. Ini masjid, orang tahu ini masjid, ini kuburan, nah, itu nggak masalah. Beda halnya kalau kuburan ada di masjid, kan tahu tuh kelihatan kuburan ada di masjid ya. Misalkan nih halaman itu ada kamar mandi masjid, di antara kamar mandi masjid atau di antara parkiran masjid dan masjid ada kuburan, berarti kan itu kuburan di dalam masjid. Ya maka sebaiknya dihindari, dicari masjid yang lain. Terkait tatayur atau mengaitkan hal-hal sial suami ketika istri bermotor nabrak kucing dan menyebabkan kucing tersebut meninggal. Sempat berpikir entah kenapa pikiran negatif selalu muncul, nanti pasti akan terjadi sesuatu. Ya,
Tatayyur ini pastinya akan sering muncul di dalam hati seseorang, menganggap khawatir akan berefek dari perkara yang dia dapati di dunia. Tatayyur ini kan berasal dari burung, yang mana orang zaman dahulu itu ketika mau berpergian safar, dia lihat pergerakan burung dari pohon. Jika pohon itu burungnya ketika digerakkan itu pergi ke kanan, berarti ini tanda kebaikan. Pergi ke kiri berarti tanda keburukan. Berarti kan ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai apa? Sebab. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, hukumnya apa? Syirik kecil. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab adalah kesyirikan. Dan ingat, syirik kecil itu bukan kecil. Kecil itu kalau dalam kesyirikan, dalam dosa mah besar masuknya. Itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dalam dosa masuknya kategori apa? Dosa besar. Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Nah, beda halnya kalau memang sesuatu itu memang sebab pada hakikatnya, itu nggak masalah. Contohnya antum ketika mau keluar rumah tiba-tiba lindes paku, bannya jadi apa tuh? Bocor. Harus ganti ban kan? Ini nggak ada ban cadangan. Saya ragu nih mau keluar kota, takutnya nanti kempes lagi, ada ban yang kempes. Mendingan saya nggak jadi deh pergi keluar kota. Berarti dia itu khawatir untuk pergi keluar kota karena apa? Sebab tidak ada ban serep. Betul ya? Ada kaitannya nggak? Ada. Bisa dijadikan sebagai sebab. Berarti dia tidak jadi itu karena sebab yang syar'i. Atau dia lihat dia mau keluar nih, kayaknya mendung nih, saya nggak punya jas hujan. Tar aja lah, besok aja. Berarti dia tidak jadi keluar itu bukan karena dia tidak bertawakal kepada Allah, tetapi itu adalah bentuk kehati-hatian dia karena ada sebab yang dapat ibaratnya mengganggu perjalanan dia. Itu nggak masalah karena itu sebab yang ada kaitannya. Yang disebut tatayyur itu adalah mengaitkan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Contohnya tadi ketika mau keluar ada kucing kelindas. Ketika mau keluar ada kucing lewat. Ini kayaknya pertanda buruk, nggak jadi keluar. Ini namanya tatayyur. Kenapa? Berarti dia menjadikan lewatnya kucing itu sebagai tanda sebab keburukan. Padahal tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Atau ketika mau keluar burungnya pergi ke kiri, tidak ke kanan. Ini kayaknya tanda kurang baik nih. Akan terjadi musibah. Nanti jangan menjadikan atau juga dengan angka. Dengan angka. Dia mau naik pesawat lihat, ini tempat duduknya angkanya angka segini nih. Saya nggak. Masya Allah ya, dengan kemajuan teknologi orang masih takut angka. Coba antum lihat, orang banyak yang aku datang ke Jakarta. Pernah nemu gak lantai 13 di Jakarta? Ana nggak pernah nemu. Yang Ana pernah nemu lantai 13 cuma di Saudi doang. Ya, langsung ke 14, 12. B kalau enggak A, B kalau enggak langsung loncat ke 14. Naik pesawat coba di Indonesia. Mau pesawat apapun, pernah enggak dapat nomor seat 13? Enggak ada. Subhanallah, orang takut dengan apa? 13, dengan angka. Syuf. Allah hinakan para pelaku kesyirikan itu takut dengan apa? Dengan angka. Apa mudaratnya angka? Tapi mereka takut dengan angka. Ada juga yang takut dengan angka 4. Betul kan? Makanya Yasmin enggak ada sektor 4. 1, 2, 3, 5, ya betul. Ya, nggak ada sektor 4. Coba ada sektor 4. Nggak ada. Takut sama angka. Baik. Makanya hati-hati. Jangan kita bahaya dari kesyirikan itu seperti itu. Allah hinakan kita takut sama angka. Jadi itu syirik kecil masuknya dan kita harus menghindari. Bagaimana caranya? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa yang bukan sebab itu tidak boleh kita jadikan sebagai sebab. Itu syirik kecil. Itu kaidahnya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Contohnya juga, kenapa dulu batu ponari? Pernah ingat zaman dulu? Batu ponari itu boleh gak dia dijadikan obat? Kita lihat, sesuatu itu bisa dijadikan obat. Sebagai obat itu pertama karena apa? Ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti habatu sauda, asal, madu, dan yang lainnya. Kemudian ada penelitian berkenaan dengan hal tersebut. Paracetamol nurunin panas, ada penelitiannya. Sudah dikaji berulang kali. Kemudian yang ketiga berdasarkan urf yang memang secara turun-temurun memang itu khasiatnya luar biasa. Bisa kalau di Sunda ada daun babadotan. Tahu daun babadotan? Kalau orang berdarah pakai daun itu cepat keringnya kan? Pakai daun tersebut. Nah itu secara urf dan memang pengalaman orang memang manfaat. Orang kalau sakit perut minum teh pahit gitu. Itu mungkin nggak ada obat sakit perut teh pahit secara medis ataupun dalam dalil Al-Quran nggak ada. Tapi orang
mengkonsumsi hal tersebut karena memang apa? Manfaat, ya, dan juga secara urf berkesinambungan orang melakukan hal itu. Nah, sekarang batu bisa gak untuk menyembuhkan penyakit? Maka dilihat, ada gak penelitiannya? Apa ada unsur kandungan dalam batu tersebut yang begini? Oh, nggak ada. Berarti ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Ya, hati-hati. Walaupun dia meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi di saat dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, itu adalah kesyirikan. Bolehkah makan di dalam masjid? Boleh-boleh saja makan dalam masjid, nggak masalah. Yang penting dijaga kebersihannya, tidak menyebabkan kotornya masjid. Dan juga adab dalam menuntut ilmunya diperhatikan. Misalkan jangan sampai lagi ada penyampaian materi dia makan, ya. Tapi kalau makan dalam masjid ya nggak masalah, selama bisa dijaga kebersihan masjid, diizinkan oleh pihak DKM-nya, nggak masalah, ya. Buka bersama dalam masjid karena masjidnya nggak punya halaman luar, akhirnya buka makannya di dalam, tapi pakai sufroh, nanti setelahnya dibersihkan, nggak masalah. Yang jelas jangan sampai juga makanan yang mengandung unsur aroma yang menyengat. Misalkan bawang dan lain sebagainya, pete, jengkol, itu duren misalkan, ya, karena akan dapat mengganggu. Bagaimana mengobati syubhat? Nah, ini pertanyaan yang bagus, ya. Bagaimana seseorang mengobati syubhat? Syubhat itu diobati dengan apa? Dengan ilmu. Jadi bagaimana mengobati syubhat? Belajar. Bagaimana mengobati syubhat? Tanyakan yang menjadi pertanyaan dalam benak kita itu kepada para ulama. Cari, adakah penjelasan ulama berkenaan dengan hal itu atau tidak? Oh, misalkan tidak ada penjelasan ulama berkenaan, coba dibaca dari buku-buku para ulama. Karena ilmu sajalah yang dapat menangkal syubhat. Dan juga jangan bermain-main di dalam syubhat. Jangan merasa, oh saya mah udah kuat nih, mau sparring nih dengan syubhat. Coba syubhat orang ateis, saya mau tonton, gampang. Jangan mendatangi syubhat, jangan mendatangi syahwat. Berapa banyak orang yang mengklaim sudah kuat, dia coba datangi syahwat, tergelincir dia. Dia mengklaim dirinya sudah kuat, dia coba datangi syubhat, tergelincir dia. Banyak, kasusnya bukan 1-2, banyak. Dari segala tingkat keilmuan. Ya, bahkan ada yang sudah jadi ulama sekalipun, Masya Allah keilmuannya luar biasa, kok bisa tergelincir seperti itu? Dalam hal-hal yang kita anggap harusnya dia udah tahu, kok bisa tergelincir? Tadi efek dari apa ya, ikhwah? Syubhat. Jadi syubhat ini nggak boleh didatangi. Syahwat pun sama. Makan kalau bertemu dengan keduanya ya menghindar, itu yang harus dilakukan, bukan malah mendatangi. Kan sekarang cara untuk mendatangi syubhat gampang. Antum tinggal ketik aja, mau syubhat apapun ada semua. Di YouTube, di media sosial, di Google, syubhat apapun antum bisa dapatkan. Ya. Antum ketik keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah. Antum baca, oh gini amat Abu Bakar ya. Akhirnya begitu selesai baca, oh begini banget ya Aisyah. Kenapa? Syubhat. Dan seringkalinya syubhat itu kan kalau kayak talimah, tahu pagujud Pak? Apa disebutnya bahasa Indonesia? Kusut, tali kusut 1. Tali kusut 1. Kemudian belum selesai itu, ditambah lagi tali kusut yang kedua. Ini tambah kusut, tali kusut. Susah tuh nanti untuk diurai. Maka ketika bertemu dengan satu syubhat, segera tanyakan kepada ahli ilmu. Siapa yang kita yakin ini mungkin lebih tahu dari kita, tanyakan. Enggak nemu dan ingat, jangan salah nanya. Salah nanya bahaya. Ana dulu pernah salah nanya. Dulu ana ingat ketika SMA, ana tuh baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz penciptaan itu Allah mengutarakan kata nahnu khalaqnahum, kami menciptakan mereka. Ini siapa nahnu di sini? Datanglah anak kepada seseorang guru les waktu itu ya, mahasiswa di salah satu universitas di Bogor. Anak tanya, ini nahnu nih kan kita, kami. Allah nyiptainnya sama siapa aja selain Allah sendiri gitu kan? Kata dia, oh ini maksudnya Allah menciptakan manusia, Allah dan malaikat-malaikatnya. Oh,
Udah ana bilang, oh iya. Iya, masuk di akal gak saat itu? Masuk. Nahnu, kami, ya Allah dengan malaikat-malaikatnya. Tanpa disadari, keyakinan ini adalah keyakinan yang menyebabkan kerancuan sebetulnya. Tapi ketika mendalami bahasa Arab, kita tahu berarti kata nahnu ini tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kepada satu, tapi li ta'zim, untuk bentuk pengagungan. Coba kalau nanya ke yang benar waktu itu, ana akan dijelaskan dalam kaidah bahasa Arabnya mungkin. Ini maksudnya Allah yang menciptakan kita, tetapi Allah menggunakan kata nahnu li ta'zim untuk bentuk apa? Pengagungan. Salah bertanya akan dapat jawaban yang apa? Yang salah. Akan dapat jawaban yang salah. Oh, ini bahaya. Atau dapat permisalan yang salah. Karena di zaman sekarang banyak orang yang coba memisal-misalkan dengan permisalan yang aneh. Kemarin ada yang kirim video, ada orang mengatakan Nabi ini seperti avatar, subhanallah. Nabi seperti avatar. Maksudnya mungkin biar keren orang ngedengarnya yang lain gitu kan. Tapi di sana kan ada unsur persamaan-persamaan yang nggak boleh disamakan. Ya, tidak boleh disamakan. Nah ini subhanallah. Jadi salah bertanya akan dapat jawaban yang salah. Maka harus tepat dalam bertanya. Masih ada apa? Kemudian ada pertanyaan juga, alqiya fi jahannam kull kafarin anid. Alqiya, ada dua makhluk yang diperintah. Siapa kedua makhluk tersebut? Wallahu a'lam. Kalau dilihat dari siyak firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya bahwa ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi sa'iq, penggiring. Yang menjadi malaikat yang menjadi penggiring dan malaikat yang menjadi saksi. Mungkin maksudnya kepada dua hal tersebut, tapi nanti harus didalami lebih dalam insyaallah. Berkenaan dengan hal ini ya. Karena dalam ayat ke-21-nya Allah berfirman, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Malaikat yang menggiring dan malaikat yang menjadi saksi. Maka di ayat selanjutnya, ayat ke-24 itu kan alqiya fi jahannam kull kafarin anid. Tapi nanti harus didalami kembali berkenaan dengan tafsir para ulama dari dua ayat tersebut. Berarti PR Anda banyak. Ada berapa? 3 ya. Yang pertama tulang ekor. Yang kedua kita dibangkitkan di daerah sekitar Palestina. Yang ketiga alqiya fi jahannam. Alqiya ini siapa dua makhluk yang diperintahkan. Semoga nanti ada jawabannya di pertemuan pekan berikutnya insyaallah ya. Nanti tolong diingatkan kalau lupa ya. Tolong diingatkan. Ini Ana selipkan di sini jadi biar ingat. Semoga Allah berikan kemudahan dan udah jam 9. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.